Oke, selamat malam semuanya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 9. Dua Tawarik 17 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa ikuti di layar ya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadjah, Zakaria, Netaniel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebajah, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan kembali memberikan bersekutu bersama di dalam persekutuan doa ini, dan juga untuk berseru kepada Tuhan untuk seluruh pertolongan yang kami perlukan daripada Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami mempunyai kesempatan untuk merenungkan sedikit firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan untuk mengajar kami bagaimana kami harus hidup mengikut Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan ini. Karena itu Bapa, kami kembali memohon supaya Engkau bermurah hati, memberkati hati kami dengan hati yang siap untuk mendengarkan suara Tuhan, hati yang siap untuk dibentuk menjadi orang-orang yang percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini dan berbicaralah kepada kami semua. Ampuni kami dari dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini mengenai Yosafat ya. Yosafat yang kuat. Kuat karena Tuhan beserta dia. Jadi pada malam hari ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa bersama Tuhan kita bisa menjadi kuat. Saya pribadi sangat senang membaca kisah raja-raja Israel ya. Karena dari kisah mereka, baik kisah keberhasilan atau kisah kegagalan mereka, saya bisa mendapat satu pelajaran bagaimana saya harus hidup sebagai orang percaya. Bagaimana saya harus bersikap di hadapan Tuhan dari semua yang telah dialami oleh raja-raja Israel. Dan pada malam hari ini kita akan melihat
kisah Yosafat, bagaimana dia bisa menjadi seorang raja yang kuat di kerajaan Yehuda, ya. Yosafat menjadi kuat dari apa yang telah kita baca, ya. Dia menjadi kuat, semakin kuat, dan luar biasa kuat katanya. Apa yang membuat Yosafat bisa mencapai keberhasilan seperti ini? Itu ada di ayat yang ketiga yang mengatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat. Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Jadi penyertaan dari Tuhan didapatkan oleh Yosafat karena ada satu tindakan yang dilakukan oleh Yosafat, yaitu mengikuti jejak Daud. Mari kita lihat beberapa sikap Daud yang sangat luar biasa yang bisa kita tiru dan kita ikuti, ya. Kalau kita dari banyak peristiwa, dari banyak sikap Daud yang begitu berkenan di hadapan Tuhan, kita lihat beberapa. Yang pertama, kalau kita lihat keberaniannya melawan Goliat. Mengapa dia sebagai seorang masyarakat awam yang tidak terlatih menjadi tentara, dia begitu berani menghadapi Goliat yang saat itu sangat ditakuti oleh seluruh orang Israel. Dikatakan bahwa tak satu pun ada yang berani menerima tantangan Goliat yang menantang orang Israel begitu angkuh dan sangat menghina Allah mereka. Tapi Daud berani, ya, yang sehari-harinya hanya tinggal di padang, dia berani karena dia mendengarkan Goliat menghina bangsa Allah. Poinnya adalah di sini, karena Goliat menghina bangsa Allah. Jadi kita bisa lihat bahwa Daud sangat memikirkan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah keengganannya membunuh Saul, di mana kita tahu bahwa Saul sudah memberikan banyak sekali kesengsaraan di dalam kehidupan Daud. Daud harus berpindah dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi padang gurun dan apa yang harus dihadapi Daud saat itu. Saul telah membuat Daud memiliki satu penilaian dari masyarakat sekitar bahwa Daud sering sekali disebut sebagai seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Jadi baik secara fisik maupun secara mental, Daud mengalami sesuatu yang buruk dari Saul. Tapi ketika ada saatnya, saat yang tepat dan sangat memungkinkan untuk membunuh Saul yang telah menyusahkan hidupnya dan mengancam nyawanya, Daud tidak mau membunuh Saul. Karena apa? Saul adalah raja yang dipilih oleh Allah. Kembali lagi oleh karena Allah. Bagaimana sikap Daud terhadap Allah dalam peristiwa ini, yaitu dia begitu menghormati Allah. Yang ketiga, kita lihat juga bagaimana usaha dia untuk membawa kembali tabut Tuhan kembali di tengah-tengah Israel. Kalau kita baca sejarahnya bahwa tabut ini telah lama tidak bersama Israel sejak kekalahan Hofni dan Pinehas di masa pemerintahan ayah mereka Imam Eli, yang kemudian nanti dilanjutkan oleh Samuel, dilanjutkan oleh Saul, dan dilanjutkan oleh Daud. Dan di masa Daudlah tabut ini kembali dibawa ke tengah-tengah orang Israel. Ini menunjukkan bahwa Daud begitu ingin senantiasa dekat dengan Allah. Yang selanjutnya adalah kerinduannya membangun rumah Allah. Ketika Daud menikmati betapa nyamannya hidup di istana yang terbuat dari kayu-kayu terbaik, dia tidak melupakan Allah. Dia ingin membangun juga sebuah rumah yang lebih megah bagi Allah. Tetapi karena tangannya penuh dengan darah dalam peperangan, Tuhan tidak memberikan izin bagi dia. Tapi kita lihat bahwa
dengan niat dia membangun rumah dan mempersiapkan segala bahan yang akan dipakai untuk membuat rumah Allah, menunjukkan bahwa Daud begitu mengasihi Allah, menghormati Allah, dan mengagungkan Allah. Dan yang terakhir yang saya bisa sajikan tentang sikap-sikap Daud adalah kelembutan hatinya ketika dosanya ditegur oleh nabi, ya. Dia tidak pernah berusaha untuk menutupi dosanya atau membela dirinya, membuat dirinya seakan-akan benar, tapi dia benar-benar menyadari bahwa apa yang telah dia perbuat adalah dosa dan segera menerima teguran itu. Jadi sikap inilah yang dimiliki oleh Daud, dan saat ini Yosafat ingin mengikuti jejak Daud yang seperti ini, di mana dia ingin juga mengikuti Allah, menghormati Allah, dan mengagungkan Allah di dalam kehidupannya. Jadi bisa dikatakan Yosafat ingin membuat posisi Tuhan menjadi terutama di dalam pemerintahannya, di mana dia mengemban tugas sebagai raja, tapi dia mau Tuhan ada di tempat yang paling utama dan terutama. Itu sikap Yosafat, yaitu mengikuti jejak Daud dan mencari Tuhan. Nah, bagaimana sikap selanjutnya, yaitu mencari Allah, ya. Di ayat yang keempat dikatakan, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Jadi dia mencari Allah, Allah Israel, Allah ayahnya, Allah Daud. Dia mencari. Nah, sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki satu prinsip atau satu pendirian kemana harus memimpin sebuah bangsa. Dan dia juga tahu bahwa bangsa yang dia pimpin adalah bangsa Allah. Bangsa Allah seharusnya dipimpin mencari Allah. Jadi ini sudah sikap yang benar, bahwa Yosafat yang memimpin sebagai raja, dia pergi mencari Allah. Bagaimana bangsa ini bisa menemukan Allah? Dalam pencariannya, bagaimana mereka bisa menemukan Allah? Tentu ada hal yang harus mereka lakukan. Kita lihat dalam perilaku Yosafat sebagai pribadi yang mencari Allah. Di ayat yang keempat dikatakan, hidup menurut perintah-perintahnya. Agar bisa menuruti perintah Allah, maka harus mengetahui perintah Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mengikuti misalnya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia kalau kita tidak mengerti hukum apa yang diberlakukan di Indonesia. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Yosafat supaya dia sebagai raja bisa mengikuti perintah Allah, dan bukan dia saja. Karena kalau dia saja tentu tidak akan ada berguna bagi nilai, bagi satu tujuan sebuah bangsa, ya. Tapi seluruh rakyat juga harus mengerti bagaimana mereka hidup menurut perintah Allah. Maka satu hal yang dilakukan oleh Yosafat yang juga seharusnya kita tiru sebagai orang percaya adalah mempelajari Taurat Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-7, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathaniel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Mengajar di kota-kota Yehuda, mengajarkan Taurat Tuhan. Kita tahu bahwa selama mungkin di pertengahan pemerintahan Salomo ataukah di akhir, tidak begitu jelas, ya, kapan tepatnya Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Tapi semenjak itu dan dilanjutkan dengan
Rehabeam, raja yang bobrok ya di Yehuda saat itu, Israel, Yehuda menjadi sangat akrab dengan penyembahan berhala. Walaupun sebelumnya dalam masa Musa pun mereka sudah pernah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi di masa raja-raja itu setelah Salomo, mereka menjadi semakin akrab. Apalagi mereka telah tiba di tanah Kanaan dan tidak memberantas tuntas masyarakat yang saat itu disuruh dimusnahkan oleh Tuhan, tapi mereka tidak berhasil melakukannya, sehingga itu juga yang mengakibatkan mempengaruhi mereka untuk menyembah berhala. Jadi pada masa pemerintahan Yosafat ini pun tentu masyarakat sudah terbiasa dengan penyembahan berhala. Karena itu perlu diperbaharui kembali dengan cara mengajarkan Taurat Tuhan. Yang ketujuh, ada dikatakan di sana beberapa pembesarnya diutusnya. Ini menunjukkan satu keseriusan yang cukup tinggi ya, bahwa Yosafat mengerahkan pembesarnya untuk mengajar firman Tuhan. Dan dikatakan juga di ayat yang ke-9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Dari pembesar-pembesar, dari beberapa juga Lewi, dan juga beberapa imam, ini memang pribadi-pribadi yang punya kemampuan untuk mengajar, pribadi-pribadi yang punya martabat yang tinggi untuk mengajarkan firman Tuhan, menunjukkan satu keseriusan bahwa seluruh rakyat harus memahami Taurat Tuhan sebagai bangsa Allah. Ditambah lagi mereka mengelilingi semua kota di Yehuda. Tidak membiarkan satu kota pun terlompati atau tidak mendapatkan pengajaran ini. Jadi dipastikan bahwa seluruh rakyat yang dipimpinnya mengerti apa itu Taurat dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai sebuah bangsa Allah. Kita bisa lihat satu contoh ya mengenai bagaimana seorang tidak akan bisa berjalan di jalan yang benar apabila dia tidak mengetahui satu peraturan atau satu rambu yang harus dia taati ya. Mungkin sebagian di antara kita atau mungkin saya rasa semua di antara kita pernah pergi ke Piayu Laut, dan dari Piayu Laut untuk pulang kembali ke Muka Kuning di dekat persimpangan rumah saya itu ada satu rambu lalu lintas yang agak sulit untuk dilihat ya. Bapak Ibu mungkin mengerti itu, karena dari Piayu Laut seharusnya lurus terus, tapi karena ada penambahan jalan yang membuat dan sedang proses juga belum selesai sampai sekarang, sehingga pembelokan jalan satu arah itu memang sedikit kurang pas gitu. Tapi ada rambu di sana. Apabila kita tidak melihat rambu itu, maka kita bisa melawan arah sampai ke Muka Kuning, dan itu sering sekali terjadi. Saya tidak bisa bayangkan bahwa apakah yang melawan arah itu bisa tiba di Muka Kuning dengan selamat kalau dia terus melawan arah. Tapi pada umumnya yang melawan arah itu sering sekali tersadarkan oleh pengendara yang lain dan mereka harus memutar arah kembali, pergi ke arah yang benar. Seperti itu. Taurat Tuhan bagi bangsa Israel adalah rambu yang harus mereka ikuti sebagai bangsa Tuhan. Sama halnya dengan kita orang Kristen, orang percaya. Firman Tuhan adalah rambu dan penuntun bagi kita sebagai seorang yang telah diselamatkan, sebagai seorang yang telah dimasuk menjadi warga kerajaan Allah. Ini yang harus kita taati dan kita perhatikan. Bagaimana seorang Kristen
bisa tiba ke tujuan yang sebenarnya apabila orang Kristen itu sendiri tidak mempelajari firman Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Banyak sekali di dalam kehidupan orang Kristen bahwa firman Tuhan bukan sesuatu yang harus dipelajari, tapi dipelajari hanya sambil lalu. Bagaimana kita bisa tiba pada tujuan kita atau tetap di jalan Tuhan bila kita sendiri tidak mengetahui peraturan-peraturan atau larangan-larangan atau rambu-rambu yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini bukan hanya sebagai satu ayat hafalan yang sudah dihafal oleh mungkin kebanyakan orang Kristen, satu ayat yang pendek dan mudah untuk dihafal, tapi sangat sulit untuk diterima dalam hidup. Kalau kita bisa menerima perkataan ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, tentu kita harus selalu memiliki firman di dalam kehidupan kita. Karena bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen, berjalan di jalan kebenaran, bagaimana kita tahu kita telah berjalan di jalan kebenaran kalau kita melangkah di dalam kegelapan, tanpa ada firman Tuhan yang menerangi langkah-langkah kita. Ya, tapi kita sungguh bersyukur ya kalau sekarang ini gereja kita sedang galak-galaknya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada seluruh jemaat. Dengan dibentuknya PA-PA kecil, pendalaman Alkitab, saya yakin kalau ini kita jalankan dengan baik, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tetap berjalan di jalan Tuhan. Ya, ini satu pelajaran bagi seluruh jemaat GAPI bahwa belajar firman Tuhan itu adalah bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk modal kita sebagai penuntun kita untuk bisa tetap berjalan di jalan yang benar menuju kepada tujuan kita yang akhir, yaitu kepada Allah. Dan bagi kita yang bertugas untuk mengajar firman Tuhan, tentu kita juga harus senantiasa sadar, harus waspada bahwa tugas kita ini adalah tugas yang harus kita lakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Seperti kesungguhan Yosafat dalam mengajarkan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel. Mengelilingi seluruh kota Yehuda, mengutus pembesar-pembesar dan imam-imam yang memang sangat mungkin diterima oleh masyarakat dan dihormati oleh masyarakat dan menerima pengajaran mereka. Ini langkah Yosafat untuk memimpin bangsa itu kepada Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, sikap Yosafat yang juga sangat mengagumkan, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan tabah hati. Saya memeriksa arti kata tabah ini, ya. Walaupun udah sering kita dengarkan arti kata tabah, tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, memperhatikan lebih jauh lagi, ternyata arti kata tabah hati itu luar biasa. Tabah itu artinya tetap, tidak berubah-ubah. Jadi sebagai seorang raja, ketika dia memutuskan untuk memimpin bangsa ini berjalan di jalan Tuhan, dia telah memiliki hati yang tetap. Apapun yang akan terjadi, apapun kritik yang akan datang, apapun tantangan yang akan datang, ketika Yosafat
memutuskan untuk membawa bangsa kepada Tuhan, dia sudah menetapkan hatinya dan tidak akan berubah-ubah. Yang kedua juga, tabah itu artinya kuat hati. Dia telah menguatkan hatinya. Dia tidak mau menyerah. Karena tidak ada satu keputusan pun yang bisa berjalan begitu mulus tanpa tantangan dan tanpa kritik. Apalagi di tengah-tengah bangsa yang telah lama hidup di tengah-tengah berhala. Di tengah-tengah para pembesarnya yang belum tentu bisa semua menerima keputusan yang telah diambil oleh Yosafat. Di tengah-tengah penasihat-penasihat yang belum tentu semua tulus di hadapan Tuhan. Tapi Yosafat tetap kuat hati dan tidak mudah menyerah. Dan yang ketiga, arti daripada tabah adalah berani. Jadi artinya Yosafat tetap berani, tidak takut akan resiko keputusannya ini. Kalau kita membaca beberapa peristiwa dalam peperangan antara bangsa-bangsa di Alkitab ya, yang memerangi bangsa-bangsa Israel ya, sering sekali mereka itu mengejek Allahnya Israel. Mungkin pada saat itu untuk melemahkan semangat sebuah bangsa, mungkin mereka punya satu kebiasaan, atau karena saat itu bangsa tidak begitu memiliki peralatan canggih seperti sekarang, jadi bersandar kepada dewa-dewa mereka, bersandar kepada Allah, maka bangsa-bangsa, satu bangsa dengan bangsa lain itu saling membanggakan Allahnya dan menghina Allah orang lain. Jadi ketika Yosafat memutuskan untuk hanya mengikuti Allah, tentu ini banyak tantangan. Ini banyak kritik, mungkin dari orang-orang di sekitarnya, atau bahkan kerajaan di sekitarnya bisa juga memperolok-olokkan, karena mereka telah menyembah Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Sementara Allah-Allah bangsa lain bisa dilihat, yaitu berhala-berhala mereka. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa menyembah Allah yang tidak bisa dilihat? Karena manusia pada umumnya hanya lebih cenderung percaya kepada apa yang dilihat oleh mata. Tapi Yosafat memiliki keberanian untuk mengambil resiko mengenai hal ini. Ketika ada orang yang tidak akan setuju atau ada tantangan yang akan dihadapi sebagai pencari Allah, sebagai pengikut Allah, Alkitab berkata dia dengan tabah hati. Inilah yang membuat dia berhasil dalam kehidupannya sebagai seorang raja dan sebagai seorang pribadi. Kita lihat di ayat yang kelima apa yang didapatkan diraih oleh Yosafat ya. Ayat yang kelima dikatakan di sana, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Tuhan mengokohkan. Tuhan yang bertindak membuat kerajaan itu menjadi kokoh dengan perantaraan Yosafat. Dengan memberikan kemampuan kepada Yosafat untuk mengelola, memimpin sebuah bangsa dengan banyak strategi yang telah dia lakukan ya, seperti di ayat yang kedua, dia menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan ini karena Tuhan yang mengokohkan. Tuhan menolong dia untuk melakukan itu. Dikatakan juga bahwa seluruh rakyat melaksanakan kewajiban pajaknya. Ya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel meminta raja kepada Samuel, Samuel telah menyatakan ini terlebih dahulu, bahwa apabila kamu telah mendapatkan seorang raja, maka kamu harus memberikan pajak kepada rajamu itu. Mungkinkah
di masa kerajaan sebelumnya bangsa Israel tidak melakukan kewajiban mereka sebagai seorang masyarakat yang dipimpin oleh raja, mungkin tidak semua, sehingga di ayat ini dikatakan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Dengan Taurat Tuhan yang telah mereka pahami, maka dengan kesadaran sendiri mereka memberikan persembahan kepada Yosafat sebagaimana seharusnya seorang raja di tengah-tengah orang Israel. Sehingga menjadikan Yosafat kaya dan sangat terhormat. Di ayat yang ke-10, keberhasilan yang dia raih adalah kerajaan-kerajaan sekelilingnya menjadi takut dan tidak berani melawan. Ya, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Di ayat yang ke-10. Karena kemampuan Yosafat untuk menempatkan tentaranya, menempatkan pasukan-pasukan pendudukannya yang begitu bagus, dan juga karena kemakmuran yang ada di sana sehingga seluruh kerajaan di sekitar menjadi takut terhadap bangsa Yehuda. Selain itu, di ayat yang ke-12 seperti yang sudah saya sebut tadi, Yosafat makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Ini kalimat yang sangat memberikan semangat ya. Yosafat tidak hanya disebut semakin kuat, tapi makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Ini yang didapatkan Yosafat ketika dia memutuskan untuk mencari Allah dan mengikuti Allah. Di ayat yang ke-13 juga dikatakan, banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Yehuda menjadi makmur. Tidak ada kekurangan sumber makanan. Dengan sikap yang benar sebagai seorang pemimpin bangsa Allah, Allah memberkati Yosafat dan bangsa itu. Jadi dari keberhasilan Yosafat kita bisa meniru ya, meneladani bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya, orang yang telah diselamatkan, perlu satu keteguhan iman atau ketabahan untuk mengatakan, aku ingin mencari Tuhan dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan tentu jalan-jalan Tuhan akan kita ketahui setelah kita dengan rajin dan tekun mempelajari firman Tuhan. Saya sangat berharap bahwa pelajaran ini menjadi satu motivasi bagi seluruh jemaat di gereja kita ya, bahwa pembelajaran firman Tuhan bukanlah satu program yang kita anggap menyulitkan, menyusahkan, atau membuat kita harus sangat sulit untuk menyediakan waktu untuk itu. Tapi firman Tuhan adalah satu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan pilihan terakhir yang bisa kita kesampingkan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tetap harus memiliki prioritas di dalam kehidupan kita untuk kita pelajari. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen seperti Yosafat yang mencari Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Menolong kita di sini jangan selalu kita anggap menolong dari segi duniawi saja, tapi kita harus tahu bahwa tujuan akhir kita, tujuan terpenting kita bukanlah dunia ini, tetapi bagaimana kita nanti ketika kita akhirnya harus menghadap Tuhan. Apakah kita
bisa menghadap Tuhan dengan satu keadaan hati yang sudah bisa dikatakan ya siap, karena kita telah berjalan di jalan Tuhan. Sebagai seorang Kristen, hal ini harus kita perhatikan ya. Jadi mari kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan setiap saat. Nah, kita lihat ya bagaimana keseriusan Yosafat, bagaimana sikapnya yang begitu menempatkan Tuhan yang sebagai nomor satu di dalam kehidupannya. Setelah di akhir-akhir pemerintahannya dia berkeliling ya, dia berkeliling dengan masyarakatnya. Dia berkata juga kepada orang Yehuda ketika mereka menghadapi peperangan, dia berkata di pasal 20 ayat 20, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Mari kita percaya kepada Tuhan Allah kita, maka kita akan tetap teguh. Dia juga menasihatkan kepada hakim-hakimnya, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Ketika dia memberikan nasihat ini kepada hakim-hakimnya, supaya ketika memutuskan perkara, senantiasa diliputi oleh rasa takut akan Tuhan. Ketika dia berbicara kepada para Lewi, pemimpin-pemimpin di rumah ibadah, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia, dengan tulus hati. Ini yang dikatakannya kepada seluruh bangsanya, dari bangsa yang level paling umum atau rendah sampai kepada pemimpin-pemimpinnya. Yosafat senantiasa menasihatkan supaya rasa takut akan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Inilah yang harus kita pegang juga sebagai seorang percaya, takut akan Tuhan, yaitu artinya menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi pengendali tertinggi di dalam kehidupan kita, menempatkan Tuhan menjadi Allah satu-satunya yang kita sembah dan kita ikuti dengan tabah hati. Nah, kiranya lewat firman Tuhan ini kita bisa semakin mengerti bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen di masa zaman sekarang, di mana setiap orang hidup dengan gayanya tersendiri, tapi kita sebagai orang Kristen yang ingin berkenan di hadapan Tuhan, mari kita senantiasa hidup berdasarkan perintah-perintah Tuhan, berdasarkan Alkitab. Dengan cara mari kita belajar, kita pelajari dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar belajar dalam hanya mendengar dari khotbah sekali seminggu, tapi kita punya semangat yang tinggi, saya ingin mempelajari firman Tuhan. Sehingga ketika kita ingin berseru kepada Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus berseru. Kita tahu apa yang harus kita doakan. Kita tahu sikap apa yang harus kita tunjukkan. Iman seperti apa yang harus kita tunjukkan ketika kita mencari Tuhan kita lewat doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk teladan dari Raja Yosafat yang telah Engkau tuliskan di dalam firman-Mu. Tuhan, sering sekali sebagai seorang Kristen, kami sangat lalai dalam mempelajari firman-Mu, karena kami senantiasa disibukkan oleh kehidupan kami dalam dunia ini. Sehingga kami sering sekali mengesampingkan pelajaran firman Tuhan dan menganggap kurang utama di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, berikanlah kami satu keputusan di dalam hati kami untuk bisa bersungguh-sungguh mempelajari seluruh firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini yang akan menuntun kami di jalan yang benar, di jalan-Mu yang senantiasa memperkenankan hati Tuhan, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus,
dan milik Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami pada malam hari ini yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Serahkan kembali kepada Sarihon.